Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu keterampilan yang dipelajari di blok 5, yaitu mengenai pemeriksaan obstetri atau pemeriksaan kehamilan. Untuk pemeriksaan kehamilan sendiri terdiri dari beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan Leopold 1, 2, dan 3 dan 4. Lalu station masuknya ke PAP, lalu tinggi fundus uteri, taksiran berjanin, dan juga detak jantung janin. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan Leopold. Untuk pemeriksaan Leopold sendiri, pada Leopold 1, 2, dan 3 kita akan menghadap ke arah ibu hamil. Jadi pada Leopold 4 kita akan mengarah ke kakinya. Untuk pemeriksaan bisa menggunakan handscoon ataupun bisa menggunakan tanpa handscoon, dengan syarat bahwa kita bisa memastikan bahwa tangan kita sudah tersanitasi dengan baik atau sudah bersih. Jadi sebelum kita melaksanakan pemeriksaan, kita akan membersihkan tangan terlebih dahulu dengan cara mencuci tangan, bisa dengan air sabun atau dengan antiseptik dalam langkah gitu. Ya. Sini kita sudah menganggap bahwa tangan kita sudah bersih, maka kita akan melakukan pemeriksaannya. Yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Leopold 1 kita pertama akan memeriksa fundus uteri, menentukan tingginya, dan kita akan menentukan posisi janin. Pertama kita akan menentukan fundus uteri terlebih dahulu. Untuk fundus uteri terletaknya itu di bawah processus spoideus, bagian sini. Dia akan teraba adanya tahanan gitu. Nah, pada saat kita sudah mendapat fundus uteri, kita akan memfiksasinya dan kita akan menandainya untuk kita ukur tingginya. Untuk ibu hamil yang obesitas, kita akan memberi tahanan sedikit kuat untuk memfiksasi dari fundus uteri. Lalu kita akan mengambil meteran dan kita akan ukur dengan cara nolnya. Kita mulai dari sifisis pubis, lalu kita tarik sampai ke tempat yang telah kita tandai. Jadi sini untuk tinggi fundus uteri itu 33 cm. Nah, 33 cm ini akan kita simpan untuk kita hitung taksiran berat janin nanti dengan rumus nanti akan tertera di video. Selanjutnya kita akan menentukan posisi dari janin. Bagaimana cara menentukan posisinya? Kita akan mempalpasi apa yang ada di sini. Jika yang teraba adalah konsistensi yang kenyal dan juga berukuran bulat tidak beraturan, maka itu adalah bokong dari bayi atau janin. Jika yang teraba adalah konsistensi yang kaku dan juga keras dan berbentuk bulat sempurna, maka itu adalah kepala dari bayi. Nah, di sini saya merasakan adanya konsistensi yang kenyal dan juga tidak beraturan ukuran bentuknya. Maka di sini adalah bokong dari bayi dan janin. Yang berarti kepala janin berada pada bawah dan bokong terletak pada atas. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 2 dengan cara menggunakan dua tangan sejajar untuk menentukan punggung dan juga ekstremitas dari janin. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan mempalpasi, bisa secara bersamaan atau bisa satu-satu. Cara membedakannya adalah jika yang teraba adalah tahanan yang memanjang dan juga keras, maka itu adalah punggung dari janin. Nah, apabila yang teraba adalah benjolan dan bisa bergerak, maka itu adalah ekstremitas dari janin. Baiklah, sini saya akan melakukan tulisannya. Baik, pada tangan kanan saya merasakan adanya tahanan yang memanjang dan juga keras, yang menandakan bahwa punggung berada pada perut kiri ibu hamil dan ekstremitas berada pada perut kanan ibu hamil. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold yang ketiga, yaitu menentukan apakah kepala sudah masuk PAP atau belum. Di sini kita akan menggunakan teknik yang mencekam kepala bayi. Lalu kita akan menggoyang-goyangkan kepalanya untuk memastikan apakah dia sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Jika kepala yang kita goyang-goyangkan itu bisa bergerak, maka bayi atau janin belum masuk ke pintu atas panggul. Jika
Saat kita menggoyangkan tapi kepala terfiksasi, maka berarti bayi sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, untuk prosedur ini akan terasa sedikit tidak nyaman pada ibu hamil. Maka dari itu kita akan minta izin terlebih dahulu pada ibunya. Izin Bu, ini mungkin terasa tidak nyaman tapi ditahan ya. Kita akan mencekam sini kepala bayinya, lalu kita akan goyang-goyangkan. Nah, pada kasus ini kepala bayi tidak bisa digoyang-goyangkan lagi, yang berarti bahwa bayi sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold yang keempat. Ini untuk mengkonfirmasi apakah benar kepala bayi sudah masuk ke pintu atas panggul dengan cara perabaan menggunakan dua tangan. Nah, yang kita raba di sini adalah dari umbilikus sampai ke sintesis pubis. Nah, yang teraba adalah harusnya itu kepala bayi. Jika kita bisa sampai ke atas kepala bayi dan pada sintesis pubis dan tangan kita bisa menyentuh satu sama lain, itu interpretasinya adalah konvergen. Apabila dia sampai ke sintesis pubis dan tidak tersentuh kedua tangan kita, maka interpretasinya adalah divergen, yang berarti kepala bayi sudah masuk ke pintu atas panggul. Interpretasinya itu dua untuk Leopold 4, konvergen dan divergen. Konvergen sudah masuk ke pintu atas panggul, divergen sudah masuk ke pintu atas panggul. Ini kita akan memeriksakannya. Jadi saya sudah sampai di pintu, sudah sampai di sintesis pubis dan tangan saya masih belum menyentuh satu sama lain, yang berarti bahwa interpretasi dari pemeriksaan ini adalah divergen, yang mana bayi sudah masuk ke pintu atas panggul dari ibu hamil. Selanjutnya kita akan memeriksakan seberapa jauh kepala bayi sudah masuk ke pintu atas panggul dengan cara pemeriksaan station. Di sini interpretasinya itu menggunakan angka, yaitu 0/5 sampai 5/5, di mana 0/5 ini kepala bayi belum masuk ke pintu atas panggul, dan 5/5 jari, berarti 5 jari sudah bayi masuk ke pintu atas panggul, melewati pintu atas panggul. Ini caranya adalah kita akan merasakan kepala bayi yang masuk di sintesis pubis. Sini kita akan menaruh jari kita sampai ke ujung kepala bayi. Nah, baik, di sini kepala bayi teraba satu jari saja. Pada saat dua jari kita sudah kehilangan kepala bayi. Maka untuk interpretasi di sini kepala bayi stationnya itu 1/5, yang berarti bahwa bayi sudah melewati pintu atas panggul sebanyak satu jari. Selanjutnya kita akan menghitung taksiran berat janin dengan rumus yang akan tertera di video. Jadi untuk rumusnya ini memiliki syarat, yaitu apakah bayi sudah masuk pintu atas panggul ataukah bayi belum masuk pintu atas panggul. Nah, mungkin bisa jadi tugas untuk kalian juga dengan data tadi 33 cm dan bayi sudah masuk ke pintu atas panggul, maka mungkin kalian bisa menghitung berapa taksiran berat janinnya. Selanjutnya kita akan memeriksakan detak jantung janin menggunakan stetoskop oral neck. Jadi yang pertama kita harus tentukan itu adalah di mana letak punggung bayi. Pada saat Leopold 2 tadi kita sudah mengetahui bahwa punggung bayi berada pada sisi kiri ibu hamil, di bagian sini. Selanjutnya kita akan menentukan situs di mana kita akan mendengarkan detak jantung janin. Situs yang paling bagus untuk mendengarkan detak jantung janin adalah di bagian punggung yang dekat dengan kepala, di mana sebutan lainnya itu adalah punktum maksimum, di mana di situ adalah tempat yang paling dekat dengan jantung janin. Bagaimana caranya? Jadi tempat kita menaruh telinga adalah di bagian yang datar. Sementara ini, bagian ini adalah bagian yang kita letakkan di perut ibu hamil. Kita akan tentukan di mana
punggungnya dan di mana kepala bayi. Sini kepala bayi, mulai sini, maka kita akan menentukan puntung maksimumnya ada di bagian sini. Lalu kita akan dengarkan. Kita letakkan gini dan akan kita hitung selama 1 menit. Lalu untuk membedakan apakah itu detak jantung janin atau menentukan detak jantung janinnya, maka kita akan sambil meraba arteri radialis dari ibu. Untuk nilai normal dari detak jantung janin itu dalam rentang 120 sampai 160 kali per menit. Itu untuk detak jantung janin. Baiklah, mungkin itu untuk pemeriksaan obstetri dimulai dari Leopold 1, 2, 3, 4 serta tinggi fundus uteri, taksiran berat janin, dan juga detak jantung janin. Apabila terdapat ada yang kesalahan, mungkin nanti bisa ditanyakan pada saat belajar bareng OSCE, FOSMI, atau bisa juga langsung menghubungi anggota-anggota FOSMI lainnya untuk menanyakan mengenai apa yang tidak dimengerti, atau bisa juga menanyakan kepada senior lain. Jadi mungkin itu saja untuk pembelajaran keterampilan pemeriksaan obstetri pada hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.